Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat holistik, setelah pada video kemarin kita sharing masalah fitnah terhadap ruqyah syariah, materi kedua ciri-ciri gangguan non medis, keluhan terkait gangguan non medis. Untuk video selanjutnya adalah jelasan tahap-tahap ruqyah syariah. Kemarin kita jelaskan urutan-urutan ruqyah syariah secara sederhana, yaitu A. 1. Pembersihan diri dari luar. 2. Pembersihan diri dari dalam. Ketiga, pembersihan lingkungan, baik rumah, tempat kerja, toko maupun pabrik. Pembersihan diri dari luar yaitu dengan mandi kecil atau mandi besar keramas dengan air yang sudah dibacakan doa ruqyah, baik mandi maupun berendam, di bak mandi atau berupa tong yang besar. Perlu diperhatikan, aurat harus terjaga, apalagi jika ada pasien wanita. Tetap berpakaian, ada pendamping wanita, bisa tempat terbuka, yang penting tidak terlihat orang lain, tidak berkepentingan, misal halaman belakang rumah atau samping rumah, di mana para pendamping bisa melihat. Ikuti proses mandinya. Yang terindikasi sihir ain, kita menggunakan air bekas wudhu yang diperkirakan menimpakan ain kepada kita. Selanjutnya adalah untuk pembersihan dari dalam, karena kita tidak tahu makanan yang kita makan, minuman yang kita minum ternyata menjadi jalan orang lain yang berniat tidak baik terhadap kita. Maka caranya dengan membersihkan dari dalam, dengan setiap yang kita makan, setiap yang kita minum, sedapat mungkin bisa dibacakan doa ruqyah, walaupun yang sederhana maupun yang lengkap. Minimal dibacakan doa basmalah atau ta'awudz, selain doa sebelum makan dan sesudah makan. Termasuk juga ketika mengonsumsi herbal sunnah, madu, air zam-zam, habatus sauda, kurma, fisiknya lemah, tubuhnya lemah. 3. Pembersihan dari luar, yang dimaksud adalah lingkungan rumah, lingkungan kerja maupun pabrik, toko, tempat usaha. Tidak tahu saat pendirian rumah tersebut atau bangunan tersebut melalui proses-proses ritual tertentu apa tidak, baik penanaman tumbal, jimat dan sebagainya. Apalagi jika kita meneruskan atau membeli dalam kondisi sudah jadi, maka kita bisa melakukan pembersihan rumah dan lingkungan tersebut dengan cara menyiram, mengepel atau menyemprot rumah, bangunan, tempat usaha, toko dan pabrik dengan air yang sudah dibacakan doa ruqyah, ditambah dengan daun kelor atau daun bidara jika ada. Jika tidak ada ya seadanya saja, tidak apa-apa. Ini adalah bacaan doa ruqyah. 1. Kita membaca ta'awudz, diniatkan meminta perlindungan, permohonan kepada Allah. Semoga terapisnya, pasiennya, keluarga pasien, keluarga peruqyah dilindungi dari segala macam bahaya, mudahkan urusannya. Karena beberapa orang sebelumnya terjun di dalam ruqyah terus mundur karena merasakan keluarganya diganggu setelah melakukan ruqyah. Lupa karena membaca
doa pelindungan atau karena kurang pemahamannya, walaulahu alam bishawab. Yang kedua, kita membaca syahadat. Bila mana selama kita hidup ada amalan-amalan kita yang menyelisih syariah sehingga mengeluarkan kita dari Islam, maka dengan membaca syahadat kembali, semoga menjadi orang Islam yang baru, berpemahaman baru, berakidah baru, dengan semangat Islam, semangat beribadah yang baru, yang lebih kuat, lebih lurus, tidak menyelisih perintahnya. Tiga adalah istighfar. Kita baca astaghfirullahaladzim, memohon ampunan kepada Allah sampai hati kita tertata. Istighfar kedua, istighfar seraya memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita terhadap orang tua, membuat mereka menangis, membuat mereka sedih, membuat mereka marah. Juga dihilangkan kesedihannya, kemarahannya, dan mengampuni dosa kita, ridho terhadap kita, baik saat beliau hidup maupun ketika sudah meninggal. Istighfar ketiga yaitu jika ada teman kita, keluarga kita, tetangga kita, anak-anak kita, sahabat kita yang merasa tersakiti oleh ucapan kita, perbuatan kita, hingga mereka marah, dendam terhadap kita, semoga mereka ridho terhadap kita, mau memaafkan kita, mau mengampuni kita. Keempat adalah hajat doa kita, yaitu memohon perlindungan, kesembuhan, diangkat masalah kita. Yang kelima, jika ada indikasi jin nasab keturunan, ilmu warisan, bagian peruqyah menyarankan untuk melakukan ikrar, memutus perjanjian jin nasab. Lalu ada sebagian juga yang tidak melakukan ikrar jin pemutus nasab. Dengan ikrar ini diharapkan makin kuat tobatnya, khususnya bagi pelaku-pelaku sirikan, dianggap dosa besar karena menyekutukan Allah. Keenam adalah doa kepada minuman. Sudah kita pegang, kita bacakan doa ruqyah, juga doa agar minuman ini menjadi berkah terhadap tubuh kita, tapi menjadi racun bagi penyebab penyakit, baik yang medis maupun non medis. Berikut ini adalah contoh melakukan ruqyah syariah. Itu baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua istighfar. Yang pertama, ampun atas dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Istighfar kedua, ada sikap tutur kata kita yang menyakitkan orang tua, maka kita mohon ampunan kepada orang tua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar ketiga, jika ada sikap kita yang menyakiti teman kita, saudara kita, anak-anak kita beristighfar, mudah-mudahan mereka mau memaafkan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tiga, kita baca syahadat, kita memperbarui syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang keempat adalah doa hajat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa orang-orang tuaku. Terima kasih atas nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah, angkatlah penyakitku, penyebab penyakitku, baik yang nampak maupun yang samar, yang medis maupun non medis. 5 adalah ikrar, putus perjanjian nasab. Maksirul jin, pada hari ini aku putuskan semua perjanjian-perjanjian, amalan-amalan yang telah aku lakukan, yang telah dilakukan oleh orang tuaku, leluhurku, baik yang keketahui, yang tidak ku ketahui, yang kusadari, yang tidak kusadari. Pada hari ini aku nyatakan putus. Kepada Allah aku berserah diri, hanya kepada Allah aku minta pertolongan. Maka bertobatlah kepada Allah, jika tidak semua urusan aku serahkan kepada Allah. 6, doa minuman, yaitu ya Allah, jadikan air ini berkah bagi tubuh saya, sebaliknya jadikan air ini racun, akan menghancurkan semua penyakit, penyebab penyakit baik yang nampak maupun yang samar. Untuk doa ruqyah dimulai dengan bersolawat, dengan solawat yang biasa kita baca saat tahiyat awal maupun tahiyat akhir, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bukan sholawat badar, bukan sholawat nariyah, ataupun sholawat-sholawat yang lainnya. Selanjutnya baca la haula wala quwata illa billahi alil azim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sebagai kepasrahan yang nyata hanya kepada Allah. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibaca ganjil 3, 1 atau 5 dan seterusnya sesuai dengan waktu luang kita. Jika senggang bisa ditambah ayat yang lainnya, ayat kursi dan ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Mendesak buru-buru cukup dibaca yang sederhana aja, 1 kali saja. Demikian sharing video hari ini, sampai jumpa video berikutnya. Itu dasar-dasar menjadi seorang peruqyah atau cara menjadi seorang peruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم